Sejumlah public figure atau influencer banyak yang mulai untuk melakukan detox digital. Istilah digital detox sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan ketika seseorang melakukan rehat dari penggunaan platform atau perangkat digital dalam kurun waktu tertentu. Seperti apakah digital detox itu yang sekarang ini lagi banyak yang melakukannya dan lagi viral? Kita akan simak. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Hai, jumpa lagi podcast radio bersama Mimin Freddy di sini. Senang sekali dapat kembali bersama dengan kalian dan yang sedang lagi banyak dibahas-bahasnya nih detox media sosial. Ada beberapa influencer dan artis yang tadi sudah disampaikan bahwa lagi ngetrend nih detox media sosial selama pandemi. Ini perlu atau tidak nih guys? Tolong tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada sesuatu hal yang Mimin Freddy tidak tahu di sini, boleh kita berbagi di sini bersama-sama. Tak bisa dipungkiri di media sosial memang nih menjadi salah satu hal penting di masa pandemi seperti sekarang ini guys. Tidak hanya berfungsi untuk menjalin komunikasi, benar gak? Media sosial juga bisa jadi sarana hiburan dan sumber informasi tak kala kita ada di rumah. Namun beberapa waktu belakangan ini muncul banyak informasi keliru dan menyeramkan mengenai pandemi COVID-19. Hingga berita duka yang terus berdatangan bisa membuat kegiatan kita di media sosial jadi tidak nyaman. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian merasa tertekan, mudah stres guys, hingga cemas karena terlalu banyak menerima informasi meresahkan di media sosial. Bahkan termasuk Mimin nih, banyak loh yang di lingkaran Mimin ini banyak yang meninggal guys. Bagaimana kalau kalian? Coba tulis komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Oleh karena itu, sejumlah public figure atau influencer banyak yang mulai untuk melakukan detox digital. Istilah digital detox ini sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan ketika seseorang melakukan rehat dari penggunaan platform atau perangkat digital dalam kurun waktu tertentu guys. Ada seorang pakar nih, dia mengatakan, dan pakar ini bernama Dr. Rachel Ken. Dia adalah dosen digital media dan culture di King College London. Digital detox bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang yang melakukan. Dan beliau mengatakan di era pandemi ini sebetulnya melakukan social media detox kurang disarankan karena dengan adanya pembatasan pergerakan. Media sosial jadi salah satu sarana bagi kita untuk bisa bersosialisasi secara profesional maupun pribadi. Bagaimana menurut kalian guys, menurut pendapat profesor ini? Baik, dalam masa lockdown, dunia digital menjadi jalur kehidupan bagi banyak orang untuk melanjutkan kehidupan sosialnya, menjalin koneksi dan menjaga intimasi dengan orang-orang yang penting dalam hidup secara profesional maupun personal. Dunia digital menjadi jalan komunikasi dan interaksi sosial di luar rumah, ungkap Dr. Rachel Ken seperti dikutip dari Forbes. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengontrol penggunaan media sosial agar kita memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Menurut Dr. Rachel Ken ini, kita harus bisa mengidentifikasi dengan baik kapan media sosial tersebut mulai mengganggu kehidupan nyata kita dan kapan itu berdampak positif bagi kehidupan kita. Ini menjadi sebuah kata bijak kayaknya ya, untuk bisa mengetahui kapan tepatnya media sosial merusak kehidupan kita sehari-hari. Kita harus lebih kritis dan refleksif terhadap hal ini. Tidak mudah untuk dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini jelasnya. Cara agar media sosial tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan sehari-hari bisa dibilang di era pandemi ini
Kehidupan kita bergantung dengan dunia digital, terutama media sosial. Setiap hari kita akan berkutat dengan beragam platform mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lainnya. Tak semata untuk hiburan, semua platform tersebut kadang-kadang juga diperlukan dalam kegiatan profesional. Menurut Tanya Gooding, pendiri gerakan Digital Detox di Inggris Time, The Log Off, dan penulis buku Off and Stop Starting and Screens, supaya bisa mengontrol penggunaan media sosial dan terhindar dari gangguan mental, kita harus bisa membatasi diri kita. Kalau kita scroll media sosial karena alasan bosan dan cemas, itu sangat tidak membantu. Kadang kita merasa butuh kepastian, lalu mencari informasi di media sosial. Tapi kadang itu justru bisa menjadi masalah bagi kehidupan kalian dan meningkatkan kecemasan, ungkap Tanya kepada BBC beberapa waktu lalu. Namun kalau alasannya untuk hal positif, misalnya seperti mengembangkan diri lewat kelas online, latihan olahraga di rumah, atau mencari tips memasak, tentunya tidak menjadi masalah. Selain itu, kita juga bisa membatasi apa saja informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh kehidupan kita. Kita bisa menghindari akun-akun yang menyediakan informasi provokatif dan cenderung memberikan perasaan resah serta cemas setelah membaca atau melihat kontennya. Betul banget ini guys ya. Jadi hati-hati dengan berita hoax. Ini harus di cross check dulu, harus jadi betul-betul pintar dalam melihat sebuah informasi. Tak hanya itu, Tanya Gooding juga menyarankan agar kita membuat jadwal scrolling di media sosial. Misalnya pagi hari digunakan untuk mencari informasi seperti berita terkini terkait pandemi atau kebutuhan lainnya. Lalu di sore hari usahakan untuk melihat atau mencari konten yang lebih santai dan menghibur seperti podcast radio ini ya guys ya. Karena ini semua berupa informasi, edukasi, dan inspirasi. Supaya lebih berkomitmen lagi, kita juga bisa memisahkan gadget dan yang dipakai untuk bekerja, mencari informasi, dan hiburan. Jadi misalnya laptop digunakan untuk bekerja dan mencari berita terkini. Lalu smartphone digunakan untuk sarana hiburan seperti menonton film, scroll media sosial, dan hiburan lainnya. Dengan begitu, kamu bisa mulai unfollow akun-akun media sosial yang tidak bermanfaat, sehingga media sosial kamu memang ditujukan khusus untuk hiburan saja. Ini bisa membantu kamu untuk menyaring informasi yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar di bawah. Yup, demikian podcast kita hari ini guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan di-sharing ke teman kalian dan jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang. Dan tolong juga komentar kalian untuk melengkapi kami. Untuk kekurangan dan kelebihannya silahkan tulis di kolom komentar guys. Dan kami juga menunggu kalian di 089530945819. Mungkin bagi kalian yang pengen bersharing sesuatu atau menceritakan sesuatu, atau kalian punya masalah yang tidak bisa dipecahkan, atau kalian mungkin mau bercerita pernah terpapar COVID supaya menginspirasi atau memberikan semangat kepada para isoman atau yang terpapar supaya memberikan hal dampak positif bagi mereka, silakan hubungi handphone yang ada di layar kalian guys. Kami tunggu ya. Baik, dan akhir kata Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata guys. Mohon koreksinya dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, dan istirahat yang cukup. Olahraga ringan untuk menjaga stamina dan meningkatkan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar, gunakan masker kalau harus keluar. Jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.